Justinus Sani akhirnya resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumda, Tirta Kelimutu ND oleh penjabat Bupati ND, Agustinus Ngasu per 9 September 2024 lalu. Justinus Sani diberhentikan dari jabatannya karena mengajukan surat pengunduran diri kepada penjabat Bupati ND beberapa waktu lalu. Mantan anggota DPRD ND itu mengajukan surat pengunduran diri karena maju sebagai calon Bupati ND mendampingi Jafar Ahmad pada Pilkada ND 2024 ini. Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perumda Tirta Kelimutu ND, di akhir masa kepemimpinannya Justinus Sani memberikan kado terakhir kepada masyarakat kota ND dengan pemasangan sambungan gratis kepada 1.145 masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan proyek Inpres Kementerian PUPR. Untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan pemberhentian dengan hormat Justinus Sani dan sudah sejauh mana pelaksanaan proyek tersebut, simak selengkapnya pada video konferensi pers berikut ini. Teman-teman dan kawan-kawanku semua, yang pertama, terima kasih sudah menghadiri undangan atau permintaan saya untuk saya lakukan konferensi pers tentang surat pemberhentian saya sebagai Dirut Perumda Tirta Kelimutu yang sudah disetujui oleh pejabat Bupati ND dimulai tanggal 9 September 2024. Oleh karena itu, saya minta kawan-kawan untuk membantu saya untuk menginformasikan ke publik bahwa per tanggal 9 itu saya sudah berhenti dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kelimutu. Yang kedua, saya menyadari betul pemberhentian ini memang saya yang memberikan permohonan atau mengajukan pemberhentian dari Dirut untuk mengikuti konstelasi perpolitikan kita hari ini, yaitu Pilkada Kabupaten ND. Yang berikut, saya menyadari juga bahwa ini adalah pilihan yang harus saya ambil karena banyak masyarakat yang mengkehendaki supaya saya harus ambil bagian di dalam konstelasi atau di dalam gawe politik kita hari ini. Dari situ saya harus melepas zona nyaman yang selama 5 tahun saya berada di sana, dan saya mencoba untuk dengan dunia baru sebagai politisi. Selanjutnya saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten ND umumnya, khususnya pelanggan Perusahaan Umum Air Minum Daerah Kabupaten ND, bahwa belum banyak saya berbuat, tetapi ini adalah panggilan nurani untuk saya harus berada di posisi di sana, karena saya mengalami betul bahwa urusan-urusan perusahaan ini harus betul ada intervensi dari pemilik perusahaan atau pemilik modal. Karena saya tahu betul posisi tentang pelayanan air minum ini tidak hanya semata-mata urusnya ada di PDAM, tetapi sebagai pemilik modal juga harus perlu ada intervensi. Sehingga diberi waktu dan kesempatan untuk saya diberi ruang untuk berada di posisi pengambil keputusan sebagai pemilik. Yang berikut, saya berharap bahwa pelanggan saya tetap berdoa dan memberikan harapan sepenuhnya kepada saya untuk bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat Kabupaten ND. Terakhir dari saya, bahwa perjuangan saya untuk menyelamatkan masyarakat berpenghasilan rendah dengan sambungan rumah gratis 1.145 sambungan rumah, hari ini saya mau katakan itu adalah kado terakhir dari saya yang hari ini sedang berproses.
dan kita di Ende sudah dilakukan pentahapan dan nanti sebentar ada penugasan dari Balai yang orangnya juga ada di sini untuk kita langsung mengkonfirmasinya. Saya minta maaf kepada semua pihak bahwa kado ini memang tidak cukup untuk memberikan kepuasan, tapi inilah karya saya yang sudah saya siapkan untuk membantu masyarakat kecil. Mudah-mudahan di bulan Oktober itu sambungan rumah ini sudah bisa jalan, dan saya secara pribadi akan selalu berkomunikasi dengan PPK, para pihak di Balai dan Kementerian PUPR untuk menjalankan kegiatan ini harus lebih sukses ke depan. Terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah membantu saya selama saya berada di Perumda Tirta Kelimutu, yang artinya bahwa ada kritikan, saran, dan masukan-masukan yang sudah saya jalankan dan yang belum saya jalankan. Saya berikan apresiasi dan saya tetap peduli dengan orang kecil, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Ke depan, kalau dipercayakan, saya akan menyelesaikan urusan tentang air minum ini terkonsentrasi pada masyarakat berpenghasilan rendah. Itu komitmen saya. Terima kasih juga kepada pejabat yang sudah bersama saya dan sudah memberikan beberapa masukan sehingga perusahaan ini tetap berjalan dan eksis sampai hari ini. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, saya berikan kesempatan. Baik, saya dari rakyatflores.com, Tommy Ulangi dari rakyatflores.com. Saya mau tanya terkait dengan selama Pak Justinus menjabat sebagai Direktur Perumda itu kan ada beberapa pencapaian-pencapaian yang sudah ditorehkan. Misalnya terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian yang diraih berturut-turut. Ini bagaimana ini ke depan? Saya pikir saya sudah meletakkan dasarnya. Artinya sebelum saya berada di sana, memang penilaian dari BPKP dan juga dari akuntan publik tidak maksimal. Tetapi mulai dari tahun 2002 sampai 2004, tata pengelolaan keuangan yang ada di sana dengan penilaian wajar tanpa pengecualian itu sangat maksimal. Dan harapan saya ketika dasar yang sudah letakkan ini, yang melanjutkan itu nanti harus lebih baik lagi dan tidak boleh turun. Dan ini sepenuhnya kewenangan yang ada di KPM, yang artinya bahwa di rentang waktu sisa ini beliau siap menunjuk atau memberikan pejabat sementara dalam pengelolaan itu. Tapi saran saya, sebaiknya ada orang dalam yang secara SDM-nya sudah saya siapkan. Ini saran saja. Kalau supaya ada kesinambungan dan bukan prestasi juga, tetapi kerja-kerja nyata yang kemarin yang sudah saya lakukan bisa dijalankan. Yang berikut, perusahaan kita ini kemarin itu dalam posisi sakit. Tapi selama 4 tahun ini kita naik menjadi kurang sehat. Jadi memang dia ada standar dari kementerian itu, sehat, kurang sehat, dan sakit. Dan selama saya berada di sana, penilaian kinerja kita adalah kurang sehat. Dengan skornya per tahun itu selalu meningkat. Saya yakin saya pasti selalu untuk mengikuti perkembangan ini. Untuk untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Ende. Sementara itu, Leader Konsultan Supervisi Proyek Impres Sambungan Rumah Gratis Yohanes Bercmans Dapoto mengatakan bahwa saat ini proyek tersebut sudah masuk pada tahap pengukuran jalur pipa distribusi. Simak selengkapnya penjelasan Leader Konsultan berikut ini. 145 unit untuk sambungan rumah yang menyebar di 4 kecamatan dalam kota, itu Ende Utara, Ende Timur, Ende Selatan, dan Ende Tengah. Kecamatan luar, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Ende, dan Kecamatan Donas. Jadi total semua untuk
4 kecamatan dalam kota dan tambahan kecamatan Ende dan Ndona itu 125 terus untuk Pulau Ende 120 unit sambungan rumah. Sudah direalisasikan semua. Tahapan-tahapan itu kami sudah mulai dengan envisaging lapangan. Jadi saya diminta oleh teman-teman supervisi untuk mendampingi teman-teman supervisi untuk mendampingi mereka supaya jangan terjadi ada konflik sosial di masyarakat. SLR ini sumbernya dari mana ya? Itu sumbernya tetap dari Perumda. ini Perumda, terus untuk dalam kota juga nanti ambil dari reservoir yang ada di Manunggo. Berapa Terus yang sorry ya? Berapa SR tadi? 1145. Jadi ada bagi dua, jadi 120 untuk Pulau Ende, itu untuk IJT dan Utara, terus untuk yang dalam kota dan kecamatan luar yang di Flores itu Nangapandas, kecamatan Ende sama Ndona itu 120. Kalau proses di lapangan sampai hari ini, Sekarang sudah ada tahap envisaging lapangan, dalam arti konsultan perencana, konsultan supervisi dan kontraktor sedang melakukan envisaging lapangan. Jadi orang sudah ukur jalur-jalur untuk pemasangan pipa distribusi. Total pelanggan PDM sulit sampai dengan kondisi hari ini berapa? Total keseluruhan. Untuk total keseluruhan pelanggan PDM sampai Total keseluruhan 14.198. Tidak belum termasuk 1.000 sekian. belum termasuk sambungan baru. 145 yang sambungan baru. Kak, ini kalau boleh tahu, ini proyek dari mana? Proyek pemasangan Ini dari APBN ya. Kementerian. Dari Kementerian PUPR. Itu yang hasil Tentunya atas perjuangan dari Pak Dirut. Atas perjuangan dari Pak Dirut yang selama ini sudah berusaha untuk sambungan rumah gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. 1145 ini prioritasnya untuk Untuk masyarakat yang kurang mampu, yang penghasilan yang rendah, misalnya yang penghasilan rendah di bawah rata. Om selaku apa? Saya diminta untuk menemani teman-teman supervisi sebagai leadernya.